Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajmain wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidin muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama'il amilin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa a'mamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina masyayikhina khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'hadil arbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhras Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Bakhrul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhras, Syekh Maksum Jabari, Syekh Abdul Aziz Mansur, Syekh Ahmad Habibullah Zaini wa jami'i dzurriyyah lirbaya ya Allah wa jami'i usulihim wa fura'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila mu'allifi hadhil manzumah Hidayatul Awam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil manzumah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19 dan 20 yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan dan keselamatan ya. Sehingga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat lewat channel YouTube saya ini kita bisa melanjutkan kegiatan kita kembali, yaitu ta'alum di Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung, di mana jadwal kita pagi ini kita masih akan meneruskan kajian Manzumah Hidayatul Awam. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kados pundi Kanjeng Nabi saderengipun hijrah dhateng Madinah? Jawab, inggih punika dipun isra'aken lan dipun mi'rajaken. Dene ingkang nami Isra inggih punika tindakipun Kanjeng Nabi wonten ing wekdal dalu milai saking Masjidil Haram ngantos dumugi Baitul Maqdis. Dene ingkang nami Mi'raj inggih punika minggahipun Kanjeng Nabi milai Baitul Maqdis ngantos dumugi langit sapitu sehingga mirsani dzatipun Gusti Allah nanging tanpa kaento. Wonten ing Mi'raj punika Gusti Allah mardhoaken dhateng Kanjeng Nabi lan umatipun rupi 50 sholatan sedinten sedalu. Lajeng Kanjeng Nabi wongsal wangsul nyuwun persudan ngantos kantun gangsal sholatan. Dene syahidipun inggih punika wa qabla hijratin nabiyil isra min makatil lailal liqudsin yudra. Wa qabla hijratin nabi lan iku ing dalem sadurunge hijrahe Kanjeng Nabi. Wa qabla hijratin nabi lan iku ing dalem sadurunge hijrahe Kanjeng Nabi al-Isra'u utawi Isra. Al-Isra'u utawi Isra min Makkah saking Makkah. Kalau kita baca sesuai wazan nadzam nggih min Makkatin di tanwin untuk menyelaraskan wazan. Min Makkah saking Makkah. Min Makkah saking Makkah lailan ing dalem wektu bengi. Lailan ing dalem wektu bengi likudusin ngaten aslinipun nggih. Dalnya disukun itu karena li tahfif lil wazni, untuk meringankan supaya bisa selaras dengan wazannya. Itu mata ini aslinipun likudusin ngaten.
Likudusin tumeka maring Baitul Maqdis. Likudusin tumeka maring Baitul Maqdis fallamu bimana ila. Likudusin tumeka maring Baitul Maqdis yudra kang den weruhi apa kudusin. Yudra kang den weruhi apa kudsin utawa Baitul Maqdis. Wa ba'da Isra'in lan iku ing dalem sawise Isra. Wa ba'da Isra'in lan iku ing dalem sawise Isra urujun utawi munggah. Urujun utawi munggah lisama maring langit. Lisama maring langit. Hatta ro'a sehingga mirsani. Hatta ro'a sehingga mirsani sapa nabiyu Kanjeng Nabi. Sapa nabiyu Kanjeng Nabi mirsani robban ing pangeran. Robban ing pangeran kalama kang dawuhi sapa Rob. Kalama kang dawuhi sapa Rob. Min hari kaifin sifatun saniyatun li robban. Min hari kaifin kang tetep saking tanpa pertingkah. Min hari kaifin kang tetep saking tanpa pertingkah wan khisarin lan karingkes. Wan khisarin lan karingkes. Wan khisarin lan karingkes. Waftaradha lan merduaken sapa Rabb. Waftaradha lan merduaken sapa Rabb alaihi ngatasé Kanjeng Nabi wa ummatihi. Alaihi ngatasé Kanjeng Nabi lan ummatihi khamsan ing 5. Khamsan ing 5. Faradha kang merduaken sapa Rabb ing khamsan. Faradha kang merduaken sapa Rabb ing khamsan diloncat. Ba'da khamsina ing dalem sawise 50. Ba'da khamsina ing dalem sawise 50. Ba'da khamsina ing dalem sawise 50. Liya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dholam, di dalam mensyarahi atau menjelaskan 3 nazam yang barusan kita baca tadi, beliau mengatakan bahwa wajib bagi semua orang mukallaf, orang yang sudah beragama Islam, kemudian sudah baligh dan berakal, akalnya normal, tidak gila. Ini berkewajiban untuk meyakini, untuk mengiktikoti, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan terhadap beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwa Isra itu sayruhu sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra itu adalah perjalanannya Kanjeng Nabi, melampahipun Kanjeng Nabi, perjalanannya Kanjeng Nabi pada waktu malam dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem, Palestina sana. Dijelaskan di dalam tafsir Sawi bahwa Masjidil Haram wa awalu masjidin bunya fil ardi banahu adamu bada'an bana al-ka'bata bi arba'ina sanatan. Bahwa Baitul Maqdis itu adalah masjid tertua di dunia. Jadi awalnya masjid yang dibangun di muka bumi ini itu adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang dibangun oleh beliau Nabi Adam 40 tahun setelah beliau membangun Ka'bah. Bisa sama lihat di dalam kitab tafsir Sawi. Kemudian yang dinamakan Isra itu adalah naiknya Kanjeng Nabi dari Baitul Maqdis sampai ke langit Sabtuju, sampai ke Sidratul Muntaha. Dijelaskan pula di antaranya di dalam tafsir As-Sawi bahwa Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon. Jadi pohon yang disebutkan di sana akarnya itu berada di langit Sab 6, sementara ujung pohon tersebut beserta ranting-ranting yang atas itu berada di langit Sab 7. Itu adalah Sidratul Muntaha. Sementara
kejadian Isra dan Mi'raj itu terjadi di dalam waktu yang sangat singkat. Ada para ulama ada yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dalam waktu 4 jam, fi nahwi arba'i sa'atin. Ada yang mengatakan pula 3 jam, ada yang mengatakan pula kurang dari waktu itu. Bahkan menurut sebuah riwayat, tatkala Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berangkat untuk Isra dan Mi'raj, istri tercinta beliau yaitu Sayyidah Khadijah ini sedang tidur dalam keadaan posisi miring, tidur dengan posisi miring, berbaring miring. Tatkala Kanjeng Nabi kembali dari Isra dan Mi'raj, posisi tidur beliau Sayyidah Khadijah ini belum berubah. Ini menandakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang meskipun jauh sekali dari Makkah sampai ke Palestina sampai ke langit Sabtuju, namun meskipun jauh seperti itu, ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dan menurut qaul yang masyhur, Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam Senin, pada malam Senin tanggal yang ke-27 min syahri Rajab, dari bulan Rajab, tepatnya setahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Hataro'an Nabi Robban kalama min hari kaifin wan khisorin, min hari kaifin wan khisorin. Kemudian tatkala Kanjeng Nabi sudah berada di Sidratul Muntaha di langit Sabtuju sana, beliau Kanjeng Nabi ini ro'a robban, bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan didhawuhi oleh Gusti Allah min hari kaifin wan khisorin. Namun melihatnya Kanjeng Nabi terhadap zatnya Allah itu dengan tanpa kaif. Kaif itu ditafsiri di sini adalah bila kaifin lil mar'i bi kaifiyatin min kaifiyatil hawadis min muqabalati wajhatin wa tahayyuzin wa hari dzalik. Kalau kita misalnya melihat sesuatu atau kita bertemu dengan sesama manusia dan kita melihatnya, itu kan ada kaifnya, ada keadaan orang yang kita lihat. Mungkin kita melihat teman kita yang kita lihat itu dalam keadaan menghadap kemana atau menghadap ke wajah kita atau berpaling, itu ada kaifnya seperti itu. Nah, sementara kalau Kanjeng Nabi melihat Allah itu tidak ada kaifnya. Allah tidak berkaif, tidak ada kaifnya, tidak ada bentuknya, tidak ada corak Allah itu seperti apa keadaannya, apakah menghadap ataukah berpaling ataupun bagaimana, itu tidak seperti itu, tidak sebagaimana melihatnya kita terhadap benda-benda yang kita lihat. Wan khisorin, dan juga tatkala Kanjeng Nabi melihat Allah itu tidak inkhisor, tidak ada batasan tempatnya. Ini khisorin itu walan khisara lil mar'i inda ra'i bi khaitu yakhitu bihi listiqatil hudud wa nihaya alaihi ta'ala. Jadi khisor itu lebih mengarah kepada tempat. Kalau kita melihat sesama manusia atau melihat benda yang lain yang bisa kita lihat itu kan ada tempatnya. Misalnya sampai melihat saya di sini, tempat yang saya tempati tempat ini itu ada hududnya, ada batasannya, ada batasan tempatnya. Tapi kalau melihatnya Kanjeng Nabi terhadap Allah itu tidak seperti itu. Pendek kata, melihatnya Kanjeng Nabi terhadap Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj ini tidak bisa kita nalar, Jadi fa'inal aqla ya'jizu hunaka anil fahmi. Akal kita tidak bisa memaham bagaimana melihatnya Kanjeng Nabi terhadap Gusti Allah. Pokoknya tidak sama dengan melihatnya makhluk terhadap makhluk yang lain. Intinya ngoten. Dan perlu kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu Isra dan Mi'raj itu berulang-ulang sesuai kembalinya Kanjeng Nabi untuk meminta keringanan tentang jumlahnya sholat. Kita tahu bahwa tatkala Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Isra dan Mi'raj, itu beliau dan juga umat-umat beliau itu diberi kewajiban sholat 5 kali, yang asalnya itu adalah 50 kali. Kemudian atas saran Nabi Musa, beliau Kanjeng Nabi kembali menghadap Allah, dan setiap kembali menghadap Allah
Ini Kanjeng Nabi melihat langsung zatnya Gusti Allah. Dan perlu kita ketahui pula bahwa waru'yatu bil ain fid dunya yaqadzatan mahsusatan bi sallam walam taqali ghairihi wa in jazat li ghairi aidan aklan. Li anna Allah Ta'ala mawjudun wa kullu mawjudin yasihu ayyura. Dijelaskan Senawi pula bahwa melihat zatnya Allah di alam dunia dalam keadaan sadar dengan menggunakan mata kepala ini dikhususkan bagi Kanjeng Nabi Muhammad saja. Dan orang yang lain tidak bisa melihat Allah di alam dunia ini dalam keadaan sadar dengan menggunakan mata kepala, meskipun secara hukum akal selain Kanjeng Nabi ini juga bisa melihat Allah, karena Allah itu zat yang wujud. Secara akal wa kullu mawjudin yasihu ayyara, setiap zat yang wujud itu bisa dilihat. Secara akal seperti itu. Cuma melihat zatnya Allah di alam dunia dengan mata kepala dan dalam keadaan sadar ini khusus dialami oleh Kanjeng Nabi, yaitu pada waktu beliau Isra dan Mi'raj. Adapun nanti di akhirat, semua orang mukmin, semua orang muslim yang telah diberi oleh Allah keistimewaan bisa melihat Allah, maka nanti bisa melihat Allah dengan menggunakan mata kepala, tapi di akhirat nanti. Kita lanjutkan. Waftaradu alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Jadi pas Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, beliau diantaranya diberi kewajiban sholat 5 waktu yang harus dilakukan oleh beliau Kanjeng Nabi beserta umat-umat beliau, di mana sebenarnya kewajibannya ini semula jumlahnya 50. Namun setelah Kanjeng Nabi turun dan bertemu dengan Nabi Musa memberi saran kepada Kanjeng Nabi untuk kembali lagi menghadap Allah untuk meminta keringanan tentang jumlahnya sholat. Dan akhirnya betul jumlah sholat yang semula 50 itu dikurangi dan akhirnya menjadi 5 dalam satu hari satu malam. Namun meskipun jumlahnya 5, ini masing-masing dari satu sholatan, ini pahalanya sama dengan 10 sholatan, sehingga ketika kita kali 5 kali 10 maka jumlahnya ya tetap 50. Dan kita lanjutkan soal sasampunipun nindakaken Isra lan Mi'raj salajeng Kanjeng Nabi kados pundi. Setelah Kanjeng Nabi menjalani Isra dan Mi'raj, terus apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Jawab, inggih punika salajeng nyritakaken dhateng umatipun saha nyritakaken wajibipun nglampahi salat fardu gangsal wekdal sedinten sedalu. Dene sahitipun inggih punika wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai. Wa balaghalan wis nekaaken sapa Kanjeng Nabi. Wa balaghalan wis nekaaken sapa Kanjeng Nabi al ummata ing umat. Al ummata ing umat bil isra'i kelawan Isra. Bil isra'i kelawan Isra wa fardi khamsatin lan fardune salat 5 waktu. Wa fardhi khamsatin lan fardune salat 5 waktu bilam tirain kelawan tanpa mamang. Bilam tirain kelawan tanpa mamang. Ayyajibu ala kulli mukallafin ayat taqida annahu sallallahu balagha ummatahu bi khabar Isra Mi'raj wa bi fardhi khamsi shalawatin. Wa kana dzalika sabihata lailatil Isra'i wal Mi'raj. Wajib bagi semua orang mukallaf untuk meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kabar Isra dan Mi'raj yang beliau alami, dan juga telah menyampaikan kabar tentang diwajibkannya sholat 5 waktu pada waktu Isra dan Mi'raj. Beliau menyampaikan kabar tersebut pada waktu subuh yang malamnya beliau Isra dan Mi'raj. Jadi ketika waktu subuh yang malamnya Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, waktu subuhnya beliau Kanjeng Nabi telah menceritakan kepada umat Islam pada waktu itu tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Sementara untuk pertama kali sholat yang didirikan di dalam Islam itu sholat zuhurnya. Untuk sholat subuh yang pada malamnya Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj
Isra dan Mi'raj, ini sholat subuhnya belum didirikan karena memang belum mengetahui caranya bagaimana. Kemudian setelah zuhur ini barulah sholat di dalam Islam ini pertama kali didirikan karena sudah mengetahui atau Kanjeng Nabi sudah diberitahu tentang kaifiyah tata cara sholatnya. Dan kita lanjutkan satu nadam lagi nggih, supaya nanti pertemuan selanjutnya ini bisa khatam. Soal nalika Kanjeng Nabi nyritakaken Isra lan Mi'raj dipun sinten ingkang angsal kabejan. Ditanyakan tatkala beliau Rasulullah SAW menceritakan Isra dan Mi'raj yang beliau alami, siapa yang mendapatkan keuntungan? Dijawab, inggih punika sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karanten sahabat Abu Bakar As-Siddiq punika tiyang ingkang paling rumiyin pitados lan ngleresaken dhateng critanipun Kanjeng Nabi. Dene syahidipun inggih punika qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidku wa fa'ah lahu. Qad faza teman-teman merkoleh kabejan. Qad faza teman-teman merkoleh kabejan sapa siddiqun sahabat Abu Bakar. Sapa siddiqun sahabat Abu Bakar Siddiq pitasdiqin sebab oleh beneraken, pitasdiqin sebab oleh beneraken lahu maring Kanjeng Nabi. Lahu maring Kanjeng Nabi wabil uruji lan kelawan Mi'raj. Wabil uruji lan kelawan Mi'raj. Asidku ten beneraken, asidku ten beneraken iku wafa. Nocoki ai wafako nggih iku wafa nuhoni ai wafako nocoki iku wafa nocoki apa sidku iku wafako iku wafa ngoten ai wafako nocoki apa asidku nocoki ahlahu ing ahline wong kang persifatan ahlahu ing ahline wong kang persifatan uraj ahlahu ing ahline wong kang persifatan uraj. Ahlahu ing ahline wong kang persifatan uraj. Wa qaluhu ahlahu mustahiqatun lil Isra wal Mi'raj. Mutasifan wa mutasifan bihima. Ngoten niku. Ahlahu ing ahline uraj. Kita sebagai orang mukallaf, jelaskan Syekh Nawawi di sini juga berkewajiban untuk meyakini bahwa beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu telah beruntung dan mendapatkan keberuntungan karena beliau menjadi pertama kali orang yang membenarkan terhadap kabar Isra dan Mi'raj yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Oleh karena beliau membenarkan tersebut, beliau mendapat julukan As-Siddiq. Walidzalik luqiba bis-siddiq bisidiki katanya. Pun nggih itu tadi kisah Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Kanjeng Nabi yang sangat menakjubkan sekali nggih. Alhamdulillah telah kita ketahui meskipun secara ringkas lebih jelasnya bisa sampean lihat di kitab-kitab yang menjelaskan tentang kisah Isra dan Mi'raj nggih. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskannya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa tatkala Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, beliau diberi 3 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi 3 hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa tatkala Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra, beliau diberi 3 hadiah, gampangane ngoten. Yang pertama adalah sholawatul khamsu, salat 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah khawatimu suratul Baqarah atau 2 yang terakhir dari 2 ayat yang terakhir dari surat Baqarah itu juga diberikan kepada Kanjeng Nabi. Itu ayat amana billahi ya biasanya kita baca kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi di apa itu di
tahlilan, kalau kita tahlilan biasanya kita baca dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah itu diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi tatkala Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Itu sangat banyak sekali manfaatnya nggih. Dua ayat yang terakhir dari surat Baqarah itu dijelaskan di dalam hadis, barang siapa membacanya setelah sholat maghrib maka sudah mencukupinya pada malam itu. Artinya mencukupi dari sholat tahajud. Sebagian ulama memahami bahwa tatkala seseorang setelah sholat maghrib ini membaca dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian pada malam harinya dia kok tertidur tidak bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, maka dua ayat tersebut itu sudah mencukupi. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa maksudnya mencukupi di situ adalah mencukupi melindungi dirinya dari gangguannya orang jahat, dari gangguannya penyihir, dan dari gangguannya setan. Itu dua ayat yang terakhir dari surat Baqarah. Kemudian yang terakhir, hadiah yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi tatkala Isra dan Mi'raj itu adalah ketetapan bahwa semua umatnya Kanjeng Nabi yang melakukan dosa selagi tidak melakukan syirikan, tidak menyekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya dimaafkan, diampuni oleh Gusti Allah kalau dia mau bertobat. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Untuk pertemuan besok ini adalah terakhir kita di dalam mempelajari manzumah Haqiqatul Am nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.